Nama saya Dwi Astuti, tapi ibu-ibu lebih akrab memanggil Tuti ya, Bu Tuti begitu. Terus saya sebagai ketua KWT di Kadangajengko, juga sebagai ketua asosiasi KWT di Mislan. Kenanga, Dusun Cungkok, Kampung Sutopadan, RT 1. Itu berdiri tahun tanggal 29 Oktober 2021. Nah, itu ketika muncul COVID. Ya, jadi begini ceritanya. Ketika COVID kan ibu-ibu itu, bukan ibu-ibu aja ya, pada umumnya masyarakat semua dilarang untuk mengadakan aktivitas banyak di luar, sehingga untuk tatap muka terbatas, kita mau membeli apa-apa terbatas, sehingga muncul keinginan ibu-ibu yang sudah mempunyai tanaman pangan di rumah. Contohnya dia ada yang punya pohon kates, terus di rumah ada cabai, ada tomat, ada terong, dan ada bunga kol. Itu kita support biar mereka tetap melaksanakan itu. Dan waktu itu juga kebetulan kita memberikan sosialisasi ataupun pendidikan kepada ibu-ibu untuk semua menanam tanaman pangan itu, sehingga kita juga mengurangi sosialisasi keluar, sehingga harapannya kan tetap sehat semua. Juga kita tetap mempertahankan ketahanan pangan dan ekonomi, sehingga kita bersepakat untuk menjadikan kelompok itu sebagai kelompok wanita tani. Motivasi saya itu satu, untuk meminimalisir pengeluaran keluarga ya, sehingga kita bisa kelompok masak dan lain itu dari hasil panen sendiri, sehingga timbul di situ tanggung ekonomi dan pangan. Yang kedua, ibu-ibu itu juga kadang kan mereka ingin mendapatkan penghasilan sendiri, sehingga ketika ada uang belanja yang jatahnya misalnya X rupiah ini untuk sekian hari, dengan adanya tanaman sayur yang ditanam sendiri kan mengurangi pengeluaran, sehingga ibu bisa saving uang. Ketika ada kebutuhan yang mendesak, dia punya sendiri gitu. Syukur-syukur dari hasil itu dikelola bisa menjadikan pangan yang bisa dijual, sehingga satu pemberdayaan wanita yang terpenuhi bisa membantu ekonomi. Itu intinya. Kegiatan rutinnya, di samping kita mempunyai lahan pinjaman dari pemerintahan desa, yaitu KAS, kita pertanian ya, di situ ada tanaman cabai, kacang panjang, dan terong, karena kita menyesuaikan keinginan pasar, sehingga kita panen sudah ada yang nampani, istilahnya itu. Juga kita olahan Mbak, karena saya ingin menjadikan KWT Kenanga itu terjadi sistem sirkulasi ekonomi. Maksudnya KWT itu mempunyai 3 divisi, divisi olahan, divisi sampah, dan pertanian. Nah, branding di sini tuh brandnya itu bumbu pecel dan brambang goreng. Kita pilih yang ada nilai ekonominya, kita tinggal di situ. Seperti kardus itu yang kardus bekas Indomie, dan itu yang bekas kardus snack makan pop itu kita pilih. Botol itu kan kadang ibu-ibu dari rumah dulu kan tidak pernah bisa. Jadi dicampur, ono botol, ono itu dicampur bro. Sekarang sudah tidak terpilah. Yang terpilah ini ada nilai ekonominya di rumah. Sini pemilihan sampah yang organik itu dijadikan kompos. Di sana juga ada rumah organik, pembuatan pupuk organik. Di sini juga ada cair organik. Terus nanti yang non organik, yang residu, betul-betul residu, bakar. Jadi itu kan ada pembakaran. Jadi rumah sudah. Kita sudah MOU dengan UKDW. Terus sekarang kita itu jadi mitra binaan Insiper, ya, juga UPY. Dengan mereka berorganisasi di KWT itu, entah itu di Kenanga, entah di Mawar, entah di Harupat, itu ketika mereka mempunyai produk olahan sampah pilah atau hasil pertanian itu dijual menghasilkan yang banyak, kan pasti ada keuntungan yang nantinya akan kita bagi kepada anggota. Jadi minimal kita memberikan kesejahteraan kepada anggota. Jadi itulah kita menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dan sosialnya. Wah, tantangannya itu bagaimana saya ingin mensejahterakan itu. Di satu sisi, itu tugas pokokmu, omah lu buat. Ada yang merawat orang tua, ada yang antar jemput putra, dan itu kendala saya. Betul, saya itu paling pusing kalau ditanya tantangan. Memberikan output kepada ibu-ibu, dalam artian ketika kita itu mengambil pelatihan dari tadi instansi perguruan tinggi yang menjadi mitra kita, MOU, itu bisa memberikan tambahan wacana. Syukur-syukur mereka mengadakan pelatihan olahan, outputnya mereka harus bisa mandiri, bisa menjadi UMKM sendiri. Jadi saya pengen mengembangkan semua anggota KWT itu mempunyai usaha yang bisa mereka jual. Terus nanti ketika ada pesanan banyak, KWT yang jadi reseller. Di balik cerita yang kita dengar tadi dari Ibu Tutik, inilah lahan yang menjadi awal dari segalanya. Sawah ini bukan sekedar tempat untuk menanam, tapi juga simbol kerja keras dan kebersamaan para anggota KWT Kenanga.
Dari hasil panen, mereka tidak berhenti pada produksi bahan mentah saja. Melalui kreativitas, lahirlah berbagai olahan yang bernilai tambah dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salah satu hasil kebanggaan mereka adalah sambal pecel dan brambang goreng, produk khas yang digemari masyarakat dan menjadi bukti nyata bahwa hasil pertanian bisa diolah menjadi sumber ekonomi baru. Tak hanya mengolah hasil tani saja, KWT Kenanga juga menjaga lingkungan melalui pemilahan sampah yang dilakukan dengan disiplin. KWT Kenanga bukan sekadar kelompok tani saja, tapi motor perubahan, membangun kemandirian dan menumbuhkan harapan bersama.